dan Sobat Marketer semua, kembali lagi berjumpa di sesi 10 Minutes Industry Update Marketer TV. Perkenalkan, saya Ferdi Setiawan, Industry Head of Healthcare, Pharmaceutical, dan juga Communication dari Marketplace. Dalam 10 menit ke depan, saya akan sharing terkait 5 update berita terkini dalam 1 minggu terakhir yang berhubungan dengan healthcare, pharmaceutical, dan juga communication. Kita masuk ke update pertama yang datang dari sektor farmasi di Indonesia. RUPSLB Kimia Farma putuskan terbitkan right issues serta rombak manajemen. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB PT Kimia Farma Tbk menyetujui perseroan untuk menambah modal melalui hak pemesan efek terlebih dahulu atau right issues. Rencananya, Kimia Farma akan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 2,78 miliar saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp100 per lembar sahamnya melalui mekanisme penawaran umum terbatas 1. Hasil dana yang diperoleh melalui penerbitan right issues rencananya akan digunakan untuk memenuhi pembayaran pinjaman perseroan yang jatuh tempo, menambah modal kerja perseroan, serta pengembangan usaha termasuk dalam rangka transformasi digital dan juga sistem teknologi informasi perusahaan. Kita masuk ke update kedua yang datang dari sektor telekomunikasi di Indonesia. Indosat Ooredoo berikan beasiswa untuk developer masa depan Indonesia melalui IDCamp 2021. Indosat Ooredoo memberikan beasiswa bagi developer muda melalui program Indosat Ooredoo Digital Camp atau IDCamp. Beasiswa ini diberikan dalam bentuk modul pembelajaran intensif agar para developer nantinya bisa bersaing dengan talenta digital global. Modul yang disiapkan adalah terkait modul coding secara online yang bersertifikasi global. Nantinya, setelah menyelesaikan program, para peserta akan dibekali dengan keterampilan, sertifikasi, dan juga akses peningkatan karir yang dibantu oleh Indosat Ooredoo dan juga Dikodi. Sebagai informasi, Indosat Ooredoo Digital Camp atau IDCamp pertama kali diluncurkan pada tahun 2019 kerjasama dengan vendor Dikodi, yang merupakan authorized training partner Google di Indonesia. Hingga saat ini, IDCamp telah memberikan beasiswa kepada 103.821 developer muda. Kita masuk ke update ketiga yang datang dari sektor healthcare di Indonesia. Kemenkes turunkan harga tes PCR jadi Rp495.000 untuk daerah Pulau Jawa dan juga Bali. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes akhirnya memutuskan untuk menurunkan harga tes polymerase chain reactions atau PCR COVID-19. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Bapak Abdul Qadir menyampaikan, batasan tertinggi harga tes PCR adalah sebesar Rp495.000 untuk Pulau Jawa dan juga Bali, dan juga Rp525.000 untuk di luar Pulau Jawa dan juga Bali. Batasan ini berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan PCR atas pemeriksaan sendiri, namun tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak atau rujukan kasus COVID-19 di rumah sakit. Keputusan ini sendiri diambil oleh Kemenkes setelah melakukan evaluasi yang panjang terhadap komponen-komponen terkait biaya tes PCR. Hal ini juga sebagai respon akan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta biaya tes PCR diturunkan. Selain itu, dari segi hasil, tes PCR ini sendiri juga harus segera dikeluarkan oleh pihak fasilitas kesehatan dalam maksimal 1 kali 24 jam. Kita masuk ke update keempat yang datang dari sektor e-commerce di Indonesia. Rangkul industri otomotif lokal, Lazada perkenalkan pojok otomotif. Untuk merangkul industri otomotif yang pemulihannya cukup baik, Lazada memperkenalkan sebuah kanal baru di marketplace-nya yang bernama Pojok Otomotif. Seperti namanya, Pojok Otomotif adalah kanal khusus otomotif di Lazada yang dikembangkan dengan menggandeng seller dan juga UMKM lokal untuk memberikan produk dan servis yang berkualitas baik untuk mobil maupun motor dengan harga terjangkau bagi konsumen.
Bapak Ferry Kusnowo, Chief Customer Officer dan Head of GM kategori dari Lazada Indonesia, menyampaikan pojok otomotif dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan produk otomotif lokal berkualitas global dengan harga terjangkau yang dilakukan dengan menggandeng seller otomotif lokal. Dari sisi seller, pojok otomotif juga dihadirkan untuk memudahkan seller pelaku UMKM otomotif lokal berkolaborasi dengan dealer dalam hal mendapatkan spare part dan juga aksesoris dengan harga yang lebih terjangkau tanpa harus membeli secara grosir. Selain seller produk otomotif, Lazada juga menggandeng beberapa bengkel lokal untuk menjual servisnya di pojok otomotif dalam upaya melengkapi keseluruhan layanan yang ada di pojok otomotif. Kita masuk ke update terakhir yang datang dari sektor farmasi, khususnya terkait vaksin COVID-19 di Indonesia. Indonesia terima 1,5 juta dosis Pfizer asal Amerika dan juga 450 ribu dosis AstraZeneca. Pemerintah Indonesia kembali mendapat pasokan vaksin COVID-19 dari luar negeri. Tercatat sebanyak 1,5 juta dosis vaksin Pfizer produksi Amerika Serikat dan juga 450 ribu dosis vaksin AstraZeneca dari Belanda tiba di Indonesia Kamis 19 Agustus lalu. Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi menjelaskan, vaksin Pfizer yang tiba di tanah air adalah hasil dari pembelian pemerintah. Sedangkan vaksin AstraZeneca dari Belanda merupakan tahap pertama dari mekanisme berbagi dosis atau dose sharing dengan total 3 juta dosis yang akan disumbangkan oleh pemerintah Belanda. Ke depan, pemerintah telah menyepakati berbagai kerjasama untuk mendatangkan beberapa jenis vaksin, yakni 50 juta dosis vaksin Pfizer, 20-30 juta dosis vaksin AstraZeneca yang akan melengkapi 175 juta dosis vaksin Sinovac yang diharapkan bisa datang hingga akhir tahun ini. Demikian 5 update industri healthcare, pharmaceutical, dan juga communication dalam 1 minggu terakhir. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen channel Marketers TV di YouTube agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru terkait marketing dan juga bisnis di Indonesia. Saya Fendi Setiawan beserta seluruh kru yang bertugas, kami telah menerapkan protokol kesehatan undur diri. Stay safe, stay healthy, dan juga stay positif ya teman-teman. Salam.